Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Rahmawati dengan NIM 106230016. Di video kali ini kembali lagi saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pemidanaan, dan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari hukum pidana dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baik, materi pertama mengenai pengertian pemidanaan. Pemidanaan adalah proses hukum yang dilakukan oleh negara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal. Proses ini bukan hanya sekedar penjatuhan hukuman, tetapi merupakan langkah sistematis yang mencerminkan fungsi hukum dalam masyarakat. Dan pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta masyarakat secara umum. Namun dalam praktiknya, pemidanaan melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman, dan setiap tahapan memiliki prosedur dan regulasinya yang harus diikuti untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan transparan. Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang perlu dipertimbangkan. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan bukan sekedar sebagai alat untuk membalas dendam. Nah, itu tadi adalah singkat mengenai pengertian dari pemidanaan. Selanjutnya mengenai tujuan pemidanaan, yang pertama itu ada rehabilitasi. Dengan adanya rehabilitasi ini, diharapkan pelaku tidak akan mengulangi kesalahannya, dan juga dengan rehabilitasi ini diharapkan pelaku dapat berkontribusi positif setelah keluar dari penjara. Yang kedua, ada disiplin. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat menjadi contoh dan peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Lalu yang ketiga ada pencegahan. Dengan adanya pencegahan ini, dengan adanya memberikan sanksi kepada pelaku, diharapkan dapat mengurangi minat individu lain untuk melakukan kejahatan. Dan juga bertujuan agar para pelaku tidak mengulangi kejahatan setelah menjalani hukuman tersebut. Lalu yang keempat ada keadilan. Dengan menghukum pelaku, diharapkan rasa keadilan dapat terpenuhi, terutama bagi korban kejahatan. Keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak korban. Nah, itu tadi adalah tujuan dari adanya pemidanaan. Lalu materi yang selanjutnya mengenai jenis-jenis pemidanaan. Itu berdasarkan tiga hal. Yang pertama itu berdasarkan sifat, yang kedua itu berdasarkan durasinya, dan yang ketiga itu adalah berdasarkan pelanggaran. Nah, berdasarkan sifat hukum, itu hukuman dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu yakni hukuman penjara, hukuman denda, dan hukuman mati. Lalu berdasarkan durasinya, hukuman itu terbagi menjadi dua, yaitu hukuman tetap dan hukuman seumur hidup. Lalu yang berdasarkan pelanggaran itu ada tiga, hukuman untuk kejahatan ringan dan hukuman untuk kejahatan berat. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis pemidanaan berdasarkan sifat hukum, durasi, dan pelanggaran. Lalu kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yakni mengenai bagaimana proses pemidanaan dalam sistem hukum. Yang pertama itu adanya penegakan hukum, yang kedua itu proses peradilan. Setelah proses peradilan, lalu adanya yang namanya jatuhnya putusan, lalu ada juga yang namanya banding dan kasasi. Kasasi ini adalah upaya hukum untuk mengajukan pembatalan putusan pengadilan tingkat terakhir. Nah, itu tadi adalah beberapa tahapan proses pemidanaan dalam sistem hukum. Nah, bagaimana untuk dampak pemidanaan ini? Untuk dampak ekonomi, biaya pemidanaan baik dalam bentuk ajaran maupun rehabilitasi dapat membebani anggaran negara. Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk membangun dan memelihara fasilitas penjara serta untuk program rehabilitasi yang mungkin tidak selalu efektif. Tadi itu adalah dampak ekonomi. Nah, untuk dampak psikologis, pelaku yang menjalani hukuman mungkin mengalami dampak psikologis, baik positif maupun negatif, yang dapat mempengaruhi
reintegrasi mereka ke masyarakat. Adapun dampak negatif yang dapat dialami oleh pelaku seperti depresi, kecemasan, atau gangguan mental lainnya selama menjalani hukuman di penjara, terutama apabila mendapatkan perilaku keras yang ada di dalam penjara. Dampak ini tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga bisa berimbas kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, itu tadi adalah sedikit materi mengenai pemidanaan, mulai dari pengertian jenis-jenis pemidanaan, proses pemidanaan dalam sistem hukum, dan dampak dari pemidanaan. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.